menyatakan telah memanggang otak korban menggunakan margarin dan rasanya sangat enak, seperti daging ayam. Yo, what's up my gang? Masih balik lagi sama gue. Semoga kalian semua yang nonton video ini dilancarkan selalu urusannya, dipermudahkan selalu rezekinya. Dan buat kalian yang jomblo, semoga cepet-cepet dapet pasangan. Dan kalian yang punya pasangan, semoga cepet-cepet pasangannya dikasih ke orang. Mau ngebahas tentang gimana sih rasanya daging manusia itu? Enak, legit, kenyal, atau gimana? Apa rasanya kayak daging capung? Daging cicak? Kadal buntung. Tahu gimana rasanya daging manusia itu dari para narasumber yang pernah memakan daging manusia atau para kanibalisme. Sumanto dikenal sebagai kanibal asal Purbalingga, Jawa Tengah. Pada 2003, gila ini doyan apa aja nih? William Seabrook bekerja sebagai fotografer di New York Times. Pria ini lebih dikenal sebagai penulis buku travel yang agak aneh. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Jungle Ways. Dalam buku ini, William mengisahkan secara detail perjalanannya ke Afrika Barat, di mana dia bertemu sebuah suku terasing yang disebut sebagai Guere. Suku ini dikenal sebagai salah satu praktis kanibalisme, di mana mereka terbiasa mengkonsumsi mayat anggota suku lain yang mati dalam peperangan. Setelah menyelesaikan tugasnya meliput keanehan suku Guere, William menjadi bertanya-tanya, bagaimana sih rasa daging manusia itu? Rasa penasaran di dalam dirinya dia membuat dia ingin merasakan rasanya daging manusia. Akhirnya lainnya, di mana sebagian jasadnya para korban mereka masak, sementara sebagian lainnya dijual. George menyatakan bahwa setelah memakan jasad korban pertama dan merasakan bahwa rasanya tidak jauh beda dengan daging sapi, ketiganya memutuskan untuk membunuh lagi dan menjual lagi. Lagi-lagi nih, daging korban setelah dicampur dengan daging sapi. Oh, berarti nyaru banget sama daging sapi nih. Di dalam pengadilan, George dijatuhi hukuman penjara 23 tahun, sementara untuk kedua istrinya masing-masing mendapat 20 tahun. Jeffrey Dahmer telah membunuh 17 orang antara tahun 1978 hingga 1991. Tidak hanya membunuh para korbannya, Jeffrey juga memutilasi dan makan bagian tubuh mereka, sehingga mendapat julukan Milwaukee Cannibal. Kepada pihak FBI yang menangkapnya, Jeffrey mengisahkan bahwa bagian tubuh yang paling ia sukai adalah paha dan lengan atas. Menurutnya, bagian ini adalah yang paling lezat dari tubuh manusia karena rasanya tidak jauh dengan beef tenderloin. Gue nggak tahu tuh beef tenderloin itu apa. Buat kalian yang tahu bisa dijelasin di bawah. Soalnya biasa makan ikan asin. Banter-banter ya paling makan daging setahun sekali. Pada tahun 1992, Jeffrey dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, akan tetapi 2 tahun kemudian nyawanya melayang di tangan napi lain, Christopher Scarver. Pria yang juga menjalani penjara seumur hidup ini mengaku kesal karena setelah mendengar ceritanya Jeffrey dari mulutnya Jeffrey sendiri, dan ia menghabisi Jeffrey di dalam sel. Ini gue akuin susah banget namanya, asli gue nggak bohong. Tobias Naibaum sangat gembira ketika mendapat beasiswa untuk belajar di Peru. Ketika di sana, Tobias mendengar cerita Arak Embut, sebuah suku terasing yang tinggal di hutan. Bentar, gue ngopi dulu, aus juga nih lama-lama kebanyakan ngomong. Kekejaman suku ini tidak membuat Tobias takut, tapi malah membuatnya tertarik untuk mengenal lebih dekat dengan suku ini. Ketika akhirnya berhasil menemukan suku ini, Tobias disambut dengan sangat ramah dan tangan terbuka. Setelah beberapa saat berada di sana,
Tobias diajak pergi untuk berburu. Namun, berburu yang dimaksud dengan suku ini adalah bukan berburu hewan atau binatang liar lain. Namun berburu yang dimaksud suku ini adalah berperang melawan suku lain dan membawa hasil buruannya, yaitu mayat suku lain atau jasad suku lain yang gugur di dalam medan perang. Suku Arak Embut pun mendapatkan beberapa jasad yang gugur dalam medan perang dan dijadikan hidangan pesta. Tobias menyatakan bahwa daging manusia itu terasa seperti daging babi. Armin Meiwes. Pada tahun 2001, Meiwes memasang iklan pada situs web bernama The Cannibal Cafe yang mencari korban bersedia untuk disembelih dan dikonsumsi. Seorang pria yang bernama Jürgen Armando Brandes dari Berlin merespon pesan dan sepakat untuk bertemu Meiwes. Pada tanggal 9 Maret 2001, keduanya bertemu di rumah Meiwes di Rothenburg, dan disitulah Brandes tewas. Seluruh kejadian difilmkan pada rekaman video yang berdurasi 2 jam. Dari rincian pembantaian yang sangat mengerikan dan sulit untuk digambarkan, Meiwes memulai aksinya dengan mengamputasi penis Brandes dan memakannya. Ini sudah gak waras, sakit jiwa. Gila lu. Meiwes kemudian membantai Brandes dan meletakkan mayatnya pada pengait daging. Selama 10 bulan ke depan, Meiwes mengkonsumsi sekitar 20 kg daging Brandes. Meiwes mengatakan jika daging Brandes itu seperti daging babi, meski teksturnya sangat kasar-kasar gimana gitulah, namun memiliki aroma kuat serta rasa sedikit pahit. Ialah Issei Sagawa. Salah satu pelaku kanibal paling terkenal di dunia adalah Issei Sagawa, seorang pria berkeluarga negaraan Jepang. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tahun 1981 di Prancis. Issei menembak wanita bernama Renee Hartford di punggungnya. Lalu selama 2 hari dia memakan semua bagian tubuh Renee dengan sangat mengerikan. Issei mengatakan jika rasa daging manusia seperti daging sapi Kobe setelah dibumbui. Daging mentah manusia rasanya hambar. Iyalah, daging ayam aja yang mentah hambar rasanya. Gimana daging cicak kagak dibumbuin? Kagak ada dagingnya lah, gila. Namun, daging manusia dapat meleleh di tenggorokan seperti saat makan tuna mentah di sashimi. Bagian paling Issei suka adalah paha. Issei mengatakan bagian tubuh itu paling nikmat, bahkan tidak ada daging sapi yang senikmat daging paha manusia. Saat itu Issei hidup bebas di Jepang, bahkan menjadi terkenal saat ia menulis dan menjelaskan pengalamannya makan daging manusia. Ada yang penasaran sama daging manusia? Ada yang mau coba? Gimana rasanya? Gak boleh, tapi ingat, haram hukumnya bro. Mendingan makan daging pecel lele, ya kan? Makannya di pecel lele deh, sama pacar berduaan. Aduh, buat yang jomblo gak bakal bisa, mending makan sendiri. Asli, duit itu juga gak bakal habis. Kalau makan sendiri bisa nambah lagi. Jadi gak makan pakai ceban tuh yang isinya nasi sama sambal tahu tempe. Sekian, gue Akmal Maulana pamit. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe.